Halo semuanya. Inisialisasi database dan flash. Inisialisasi database. Pada kode pertama, kita melihat kode Python berbasis flash yang digunakan untuk membangun sistem CTI. Bagian pertama dari kode ini bertugas membuat database SQLite bernama CTI-DB. Di dalamnya terdapat fungsi initDB yang membuat tabel CVE. Jika belum ada sebelumnya, tabel ini berisi kolom penting seperti ID CVE, tanggal publikasi, tanggal modifikasi, severity, vendor, produk, deskripsi, kerentanan. Fungsi ini memastikan bahwa database siap untuk menyimpan data CVE yang akan kita ambil dari API. Setelah selesai, database disimpan dan koneksi ditutup. Lanjut pada bagian kode kedua. Hingga kelima ini kita melihat bagaimana aplikasi mengambil data dari IP publik, mengelolanya, dan menyimpannya secara otomatis ke dalam database. Bagian ini sangat penting karena menghubungkan data eksternal dengan sistem internal. Fungsi feed CVE. Pertama, kita melihat fungsi feed CVE. Fungsi inilah yang aktif ketika pengguna menekan tombol feed CVE di dashboard. Di awal fungsi, pemrogram mengambil input dari pengguna seperti keyboard pencarian, jumlah hari ke belakang, dan jumlah data per halaman. Setelah itu, program menghitung rentang tanggal publikasi yang dibutuhkan oleh IP NVD. Tanggal hari ini, tanggal beberapa hari sebelumnya, dijadikan parameter untuk membatasi CVE yang dicari. Selanjutnya, program menyusun parameter request IP, termasuk keyboard, tanggal mulai dan berakhir, serta jumlah hasil per halaman. Semua parameter ini digabungkan menjadi satu URL untuk dikirim ke IP NVD. Mengirim request ke IP NVD. Setelah URL lengkap, program mengirim request menggunakan request get. Jika IP berhasil merespon, program akan menerima sebuah JSON berisi daftar CVE lengkap dengan detailnya. Ekstraksi data JSON. Bagian berikutnya adalah proses parsing JSON. Program mengekstrak informasi penting dari setiap CVE seperti CVE ID, tanggal publikasi, severity, vendor, produk, deskripsi. Semua elemen ini nanti akan kita simpan agar bisa ditampilkan di dashboard. Fungsi observe CVE. Setelah mendapatkan data mentah dari API, program memanggil fungsi observe CVE. Fungsi ini bertugas menyimpan setiap CVE ke database.
Jika data CVE belum pernah ada sebelumnya, ia akan disimpan sebagai entry baru, dan jika sudah ada, maka data tersebut akan diperbaharui. Proses ini disebut upsert, kombinasi dari update dan insert. Dengan cara ini, database tetap bersih, tidak ada duplikasi, dan selalu berisi data terbaru. Simulasi dashboard CVE. Pada gambar ketiga, kita masuk ke tampilan frontend berupa dashboard CTI. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian, menentukan jumlah hasil per halaman, memiliki rentang hasil hari pencarian, serta memfilter berdasarkan server, vendor, dan produk. Setelah tombol Fetch CVE ditekan, data CVE yang baru diambil akan muncul pada tabel di bawahnya. Tabel ini menampilkan nomor CVE, tanggal publikasi, tingkat keparahan atau severity, vendor, produk, deskripsi kerentanan. Tampilan ini memudahkan analis keamanan untuk melihat kerentanan terbaru dan memfilternya sesuai kebutuhan. Contohnya, kita bisa memilih severity high atau vendor tertentu seperti Axios. Simulasi IRS atau Defense Log plus tampilan kode. Pada gambar keempat, kita melihat fitur lanjutan dari aplikasi ini, yaitu simulasi pertahanan cyber otomatis atau IRS Defense System. Di bagian browser tampak halaman Defense Log yang menampilkan log ancaman secara real-time. Setiap log berisi waktu deteksi, IP address ancaman, jenis tindakan seperti monitor, blok, atau alert. Kemudian di bagian bawah yang gambar terlihat tampilan kode Python di Visual Studio Code. Kode ini merupakan modul yang menangani proses simulasi IRS. Setiap ancaman yang terdeteksi akan diproses dan dicatat ke database log. Pada terminal terlihat output proses simulasi yang menunjukkan bahwa sistem berhasil menjalankan tindakan, misalnya aksi monitor. Bagian ini menggambarkan bagaimana data CVE yang kita ambil sebelumnya dapat menjadi dasar untuk tindakan respons otomatis. Jadi, dari keseluruhan gambar dan kode tadi, kita dapat melihat alur lengkap sistem CTI sederhana, mulai dari pembuatan database, pengambilan data CVE dari API, penyajian data melalui dashboard, hingga simulasi respon pertahanan cyber otomatis melalui IRS Defense System. Ya baik, sistem ini dapat menjadi contoh bagaimana cyber threat intelligence digunakan dalam praktik untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman cyber. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini membantu dan memberikan gambaran jelas mengenai cara kerja CTA, dashboard, dan IRS Defense Simulation.